Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Catur Rahmat, NIM 124180026. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan mengenai hasil proyek saya dalam kerja praktek, yaitu aplikasi kalkulator saham berbasis website. Sebelumnya, sekedar informasi bahwa aplikasi ini dibuat menggunakan Bash, C# dan framework ASP.NET. Dan untuk pembuatannya di sini menggunakan metode MVC. Baik, yang pertama di sini saya akan membahas untuk modelnya terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui dalam metode MVC, kita menggunakan model, view, dan control. Yang pertama kita akan membahas untuk modelnya. Di sini modelnya telah dibuat, yaitu ada model stock, portfolio, movement, transaction type, investment type, sector, profit. Dan di sini terdapat atributnya masing-masing. Oke, dalam pembuatan program kali ini di sini kita menggunakan database SQL Server, dan untuk menghubungkan program ini ke database kita menggunakan script migration. Dan untuk script migration-nya kita bisa lihat di sini ada di folder migration. Dan ini untuk migration yang terakhir. Ini untuk migration yang pertama. Jadi dalam migration ini kita akan mengconvert model yang telah kita buat di sini itu menjadi script migration. Nah, script ini digunakan untuk membuat database. Seperti yang kita lihat di sini, DBO Momford ini adalah nama database-nya nantinya. Dan di sini atributnya ada ID, die, high, low, opening, closing, dan stock ID. Di mana primary key-nya kita menggunakan ID movement. Terus foreign key-nya di sini ada ID stock dan indeksnya yaitu stock ID. Begitu juga dengan yang lain di sini sama. Nah, keuntungan dari script migration ini adalah ketika kita menggunakan program ini di laptop lain atau menggunakan program ini ke tempat lain, kita tidak perlu melakukan export-import database karena di sini kita tinggal menghubungkan migration yang telah kita buat ini ke database. Nah, dalam file migration ini juga ada file konfigurasi, di mana di sini saya mendaftarkan diri saya sendiri langsung pada database, karena dalam program ini kita tidak menambahkan untuk fitur register, di mana program ini dibuat untuk intern dan untuk menghindari orang-orang lain mendaftar pada program kita, maka di sini kita langsung menginput datanya dari program. Oke, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menghubungkan antara script migration ini dengan database. Di sini kita menggunakan console, package manager console. Sebelum kita menghubungkan ke database, kita harus memastikan bahwa koneksi kita itu akan terhubung ke database. Nah, seperti di sini, database yang dipakai adalah localDB. Untuk di sini adalah katalog itu sebagai nama database. Misalnya kita ganti di sini sebagai stok baru. Nama database-nya adalah stok baru. Baik, kita langsung saja database. Nah, di sini Visual Studio akan menjalankan file migration tersebut dan akan diintegrasikan ke database yang ada. Bisa kita lihat di sini database-nya sudah diterima atau database-nya sudah berhasil dibentuk. Nah, setelah database itu berhasil dibentuk, maka Visual Studio akan menjalankan script migration-nya. Di mana di sini kita bisa lihat applying migration. Di sini ada 4 migration. Nah, sekedar informasi bahwa migration itu dilakukan ketika kita terdapat perubahan model atau kita akan melakukan perubahan pada database, di mana model di sini merupakan representasi dari database yang akan kita buat. Oke, di sini sudah selesai. Bisa kita lihat di sini. Kita refresh terlebih dahulu.
Bisa kita lihat di sini. Bisa kita lihat di SQL Server, di mana database-nya sudah terbentuk, yaitu stok baru. Kita bisa lihat tabelnya, tabel yang terbentuk sama seperti tadi, yaitu Mompon, Portfolio, Profit, Sektor, Stock, dan Transaction. Untuk database yang lain, ini merupakan database bawaan dari framework ASP.NET. Jadi, ketika program ini dibuat, ASP.NET itu telah secara default membuat database berikut. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk menjalankan program ini. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, untuk program ini, secara default dia akan meminta kita untuk login terlebih dahulu ketika kita belum melakukan login. Nah, seperti berikut. Untuk akun loginnya, seperti yang sudah saya katakan tadi, untuk loginnya kita menggunakan akun yang telah kita daftarkan di sini. Username atau email, dan passwordnya kita juga menggunakan yang ada di sini. Ini merupakan password. Kita login. Ya, berhasil. Di mana pada aplikasi ini indeksnya yaitu dashboard portfolio. Namun karena di sini datanya masih baru, kita harus membuat data terlebih dahulu. Dan di sini untuk datanya itu termasuk sekuensial, di mana kita harus membuat sektor terlebih dahulu. Di sini belum terdapat sektor. Selanjutnya kita baru bisa membuat saham setelah sektor terbentuk, dan kita baru bisa melakukan transaksi. Sebelum transaksi kita juga harus membuat portofolio terlebih dahulu. Yang pertama kita akan membuat sektor. Di mana sektor di sini kita menggunakan ID, kita buat sektor bank saja. Kita buat baru. Nah, di sini sektor telah terbentuk. Di sini kita juga dapat melakukan edit pada sektor yang telah kita bentuk. Setelah sektor terbentuk, kita bisa membuat saham. Nah, di sini jika saham belum tersedia, kita akan ditampilkan notifikasi bahwa belum terdapat saham. Oke, kita langsung buat aja sahamnya. Misalnya kita menggunakan saham BCA. Nah, sektornya BCA itu adalah bank. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita membuat saham, kita akan memilih sektor. Nah, berarti sektor harus terbentuk terlebih dahulu. Atau database sektor harus terisi terlebih dahulu. Kita buat baru langsung. Iya. Berikut adalah saham yang telah terbentuk. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembuatan sektor terlebih dahulu. Di mana dalam MVC kita harus melalui controller untuk mengakses view. Jadi, untuk rule-nya yaitu kita akan menjalankan controller terlebih dahulu dan controller ini akan memanggil view-nya. Seperti yang kita lakukan tadi, di sini ada action create. Create itu adalah saat kita membuat sektor, dan ketika kita selesai membuat sektor, sektor tadi akan di-post di sini, di mana dalam database sektor itu nantinya kita butuh ID sektor dan title. Dan selanjutnya akan disimpan di dalam database. Begitu juga ketika kita membuat saham. Saham itu ada di stock controller. Nah, ketika create, kita akan mengambil database sektor terlebih dahulu, ditampilkan dalam dropdown seperti tadi. Nah, selanjutnya kita kirimkan melalui viewback. Viewback itu merupakan metode yang digunakan dalam framework ASP.NET untuk mengirimkan data dari controller ke view. Di sini kita bisa menggunakan viewback. Viewback itu ada viewback sektor dan total sektor, di mana sektor di sini bentuknya adalah list. Ketika kita membuat saham, di sini kita akan memanggil viewback sectors yang telah dikirim dari sini. Dan namanya ini harus sama. Oke, lanjut kita akan membuat transaksi. Sebelum membuat transaksi, kita juga harus membuat portofolio terlebih dahulu. Nah, portofolio ini bisa terbentuk ketika kita sudah membuat sektor dan saham.
di mana di sini kita memilih perusahaan saja dan jangka investasinya misalnya jangka panjang, statusnya aktif. Nah, di sini kita baru bisa membuat transaksi. Misal di sini kita akan membuat transaksi. Nah, ketika kita belum melakukan transaksi sama sekali, di sini program akan menampilkan belum terdapat transaksi, di mana dalam halaman ini kita melakukan pengecekan terhadap model yang dikirim dari controller. Ketika modelnya itu jumlahnya 0 atau tidak lebih dari 0, maka program itu menjalankan kondisi ini. Bisa kita lihat di sini, kita ada di halaman Transaction Index. Nah, untuk root-nya di ASP.NET ini cukup bagus juga. Jadi di sini kita bisa lihat Transaction Index. Kita di sini juga bisa langsung pergi ke view, go to view. Nah, di sini merupakan Transaction Index ya. Seperti yang saya katakan tadi, di mana di sini kita terdapat kondisi jumlah model yang dikirim itu ada berapa. Jika kurang dari 0, maka dia akan menampilkan belum terdapat transaksi. Dan kita harus membeli saham terlebih dahulu, karena ketika kita belum terdapat transaksi, tentunya kita harus melakukan transaksi beli terlebih dahulu, bukan kita langsung bisa menjual. Oke, di sini kita akan beli saham. Nah, ketika kita melakukan beli saham, di sini kita harus memilih tanggal. Tanggalnya kita bisa pakai today aja. Today itu maksudnya adalah tanggal sekarang dan juga jam sekarang. Di sini kita memasukkan jumlah lotnya, dan di sini kita memasukkan harga saham yang ketika kita beli itu harganya berapa. Nah, ketika kita telah memasukkan harga, maka di sini detail beli itu akan mengkalkulasikan dari jumlah yang harus kita bayarkan. Di sini kita bisa lihat total dibayar. Sebelumnya saya akan menambahkan catatan transaksi terlebih dahulu. Oke, di sini kita langsung beli 10 lot aja. Nah, di sini jumlahnya 34 juta. Ketika kita juga melakukan perubahan di sini, maka kalkulator di sini juga akan berubah. Misalnya kita berubah di sini. Nah, semuanya juga akan berubah, termasuk fee belinya. Di mana dalam program ini kita menggunakan AJAX request. AJAX request itu merupakan script JavaScript yang memungkinkan request secara langsung. Jadi tidak harus kita reload terlebih dahulu baru ini muncul. Kita bisa lihat untuk scriptnya, script AJAX-nya seperti ini. Oke, kita cek dulu. Kita ada di transaction by. Transaction ini merupakan controller dan by ini merupakan action. Jadi kita untuk mengeceknya kita dari transaction, terus kita cari controller by. Kita ke go to view. Nah, di sini kita bisa lihat di sini, ini merupakan AJAX request-nya. Di mana kita menggunakan kelas calculate. Calculate itu adalah nama kelas dari input tadi. Dan di sini kita akan menghitungnya. Di mana data-data di sini kita dapatkan dari sini. Atau kita kirimkan melalui viewback seperti ketika pembuatan saham tadi. Oke, langsung saja kita coba untuk buy, untuk beli. Nah, di sini kita punya saham 15 lot dan harga beli rata-ratanya yaitu 34.200 dan aset totalnya yaitu 51.300. Selanjutnya kita akan melihat untuk dashboard profit. Nah, di sini kita belum melakukan transaksi jual, jadi kita belum terdapat profit. Oke, kita juga bisa lakukan transaksi untuk mendapatkan profit. Oke, sebelumnya dashboard portofolio ini juga dapat diedit ya. Namun untuk mengeditnya, untuk mengubah statusnya ini menjadi tidak aktif, kita harus total lot yang kita miliki itu harus 0. Jadi kalau total lot kita masih ada, kita nggak bisa.
Oke, kita coba untuk transaksi jual. Nah, untuk transaksi jual ini, kita jual saham, di mana hampir sama dengan transaksi beli. Kita di sini juga menggunakan ajak request, dan kita harus memilih tanggal terlebih dahulu untuk pencatatan nantinya. Di dalam jumlah lot ini, kita juga terdapat ajak request untuk mengecek jumlah lot yang kita miliki. Misalnya kita tadi memiliki 15 lot ya. Ketika kita akan menjual 20 lot, maka program akan menampilkan notifikasi bahwa please enter a value less than or equals to 15. Maksudnya di sini adalah karena total lot yang kita miliki itu cuma 15, maka kita tidak bisa menjualnya 20 lot. Oke, bisa kita lihat di sini. Kita akan di controller transaction cell. Kita cari dulu selnya. Sel ini adalah postnya, dan ini adalah view dari sel. Nah, berikut ini merupakan source code dari transaction cell. Di sini kita lakukan pengecekan pada jumlah lot. Di sini bisa kita lihat, di sini ada kelas lot, dan di sini kita harus pengecekan jumlah lotnya terlebih dahulu. Jadi, ketika jumlah lotnya tidak sesuai, kita akan menampilkan notifikasi tersebut. Nah, notifikasi tersebut itu didapat dari sini. Validation messenger for model.lot. Nah, ini kita akan mendapatkannya dari model. Jadi, untuk teks danger-nya tadi atau text message-nya tadi kita dapatkan dari model. Oke, di sini kita langsung saja kita misalkan jual 10 lot. Nah, ketika kita selesai menginput jumlah lot ini, maka di sini detail beli itu sudah terhitung. Karena detail beli itu tidak memperhatikan harga jualnya. Jadi, ketika kita menginputkan harga jual, detail jual dan hasil kalkulasi ini baru bisa terhitung. Misalnya kita menjualnya dengan harga 35.000. Di sini tentunya kita profit. Net profitnya di sini bisa dihitung dan nominal jualnya juga langsung terhitung. Total fee-nya juga. Dan presentasinya yaitu 1,85%. Nah, oke, langsung saja kita klik jual. Ya, saham kita telah berkurang, dan untuk jumlah lotnya juga berkurang. Harga beli rata-ratanya masih sama karena kita baru beli pertama, jadi tidak perlu dirata-rata. Dan untuk asetnya juga kita berkurang karena kita telah melakukan penjualan saham. Dan di sini kita bisa lihat profit yang kita dapatkan. Profitnya yaitu 635.000 dan kerugiannya masih 0. Karena kita belum mengalami kerugian sama sekali. Dan untuk profitnya yaitu 1,85%. Net profit ini dihitung dari jumlah beli dibagi dengan jumlah yang kita jual dan dikalikan dengan 100% atau kita buat menjadi persen. Oke, di sini kita bisa mencoba untuk transaksi lagi. Misalnya kita transaksi beli. Kita menggunakan hari ini, today. Dan kita beli hari ini adalah 5 lot. Untuk ininya yaitu 34.500. Bisa kita lihat di sini langsung dihitung. Artinya program berjalan dengan baik. Dan ini pembelian kedua. Kita langsung beli. Baik, di sini harga beli rata-rata sudah di rata-rata, di mana harga beli rata-rata ini sudah di rata-rata dengan jumlah yang kita beli. Kalau yang pertama tadi hanya 34.000, di mana di sini menjadi 34.350, dan itu sudah hasil rata-rata dari kedua pembelian ini. Di sini jumlah lotnya juga sudah bertambah, di sini menjadi 10 lot dan asetnya juga menjadi 34 juta. Oke, di sini kita akan mencoba untuk menjual rugi dari saham yang kita miliki. Misal kita akan menjual 5 lot dengan harga 30.000. Dan
harga beli rata-ratanya yaitu 34.000, untuk kita jual 30.000, berarti kita akan mengalami kerugian. Oke, di sini misalnya transaksi penjualan kedua, kita jual. Nah, kita bisa lihat di total profit, kerugian kita telah mencapai 2 juta. Dan profitnya kita adalah minus. Artinya kita mengalami kerugian dalam investasi ini. Dan kita tidak mendapatkan keuntungan. Oke. Dan total lot yang masih kita miliki yaitu 5. Dengan total aset yang kita miliki yaitu 17.250.000. Dan kita di sini juga bisa melihat untuk profit satu saham, dimana kalau di total profit itu kita akan secara keseluruhan atau semuanya, namun kita juga bisa melihat profit dari satu saham saja, di mana kita akan masuk di sini. Di sini kita akan ditampilkan profit dari BCA, dan kita telah mengalami kerugian dalam investasi di BCA ini. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon untuk dimaafkan. Billahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.